يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syamil Sampurna Strategik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat terkait hukum memperingati, merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama bersepakat bahwa bahagia, bangga dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait sunnah atau bid'ah, dianjurkan atau tidak, atau hanya sekedar mubah peringatan dan perayaan Maulid Nabi. Para ulama berbeda pendapat. Tetapi hukum bahagia, berbahagia, senang, bangga atas kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Quran langsung yang mengatakannya. Dalam surat Yunus ayat 58 jelas betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakan Muhammad, bi fadlillah, karena keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, hingga Allah menghadirkan engkau untuk semesta. Zalika, karena itu, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia atas kelahiran engkau sebagai keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zalika khairum mimma yajma'un, berbahagia atas karunia dan rahmat Allah. Diturunkannya engkau Muhammad itu lebih baik ketimbang apapun yang dikumpulkan manusia. Hartakah, kemewahankah, jabatankah? Harta, kemewahan, apa yang kita kumpulkan tidak ada nilainya apa-apa tanpa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Itu sebabnya mazhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal itu selalu menghadirkan sebuah momen spesial pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Imam Hanafi setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia menyembelih 100 ekor unta. Karena saking bahagianya atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 ekor unta. Berapa harganya? Kalau satu unta paling murah seharga sapi aja yang 20 juta. Jadi berapa itu? 2 miliar. Subhanallah. 2 miliar. Imam Malik lebih ngeri lagi. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal beliau menyembelih berapa? 150 ekor unta, 3 miliar. Saya tanya, di Jakarta ada nggak masjid ngerayain Maulid Nabi biayanya sampai segitu? Atau dipotong 100 ekor unta, ada nggak? Istiqlal aja nggak nyampe segitu. Coba, itu satu orang itu. Ya, kita panitia Maulid Nabi
karena masjidnya nggak cukup biaya, akhirnya buat proposal, dikirim tuh orang-orang, dikasih map tuh ya proposal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini mah muka panitia Maulid Nabi ditutup lagi gitu. Subhanallah. Ya, dia nggak paham bahwa kehadiran dia nggak ada apa-apanya tanpa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut sokok gurunya mazhab Hambali, Pak, yang menjadi embrio dari pemikiran Wahabi dan Salafi. Ini, Pak, orang nomor satu dalam mazhab Hambali itu sama seperti Imam Hanafi. 100 ekor unta disembeli itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Dari 4 mazhab ini memang paling sedikit Imam Syafi'i. Ya, beliau menyembeli hanya berapa? 20 ekor unta, Pak. Karena dari 4 mazhab yang paling sederhana ekonominya beliau, Pak. Beliau tuh bajunya kayak anak pang. Itu anak pang, Pak, ya. Kenapa bajunya itu banyak jahitan kayak anak pang, Pak? Karena kalau beliau mendapatkan ilmu baru, disobek bajunya, Pak. Dicatat tuh, disobekkan baju, lalu dihafalkan. Udah hafal, dijahit lagi. Maklum belum kebeli buku Sinar Dunia. Akhirnya itu kertasnya, tulisannya ngambil dari mana itu? Sobekan baju, Pak. Ditulis di situ, hafal, dihapus lagi, gunting lagi, dijahit lagi tuh. Subhanallah. Beliau aja yang paling sederhana ekonominya, beliau sembeli berapa? 20 ekor unta, 400 juta. Subhanallah. Di mana posisi kita, Pak? Kalau mau hitung-hitungan, lebih kita mencintai Nabi atau Nabi lebih mencintai kita? Kalau mau hitung-hitungan, nggak ada apa-apanya cinta kita sama Nabi, Pak. Tapi cinta Nabi kepada kita luar biasa. Sampai meninggal aja yang disebut apa itu? Ummati, ummati. Sayangnya luar biasa. Pasang badan beliau. Kita hitung-hitungan sama Nabi. Allahu Akbar. Nah, kalau kita breakdown hukum bahagia atas kelahiran Nabi, itu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal sepakat, Pak. Hukumnya apa? Wajib. Bahagianya wajib tuh, Pak, tuh. Subhanallah. Nah, terkait memperingatinya memang beragam. Ya, memang beragam. Peringatan Maulid Nabi pertama kali, Pak, itu memang baru pada masa Nuruddin Az-Zanqi. Ya, beliau seorang panglima agung dari Damaskus tuh, Pak. Ini kenapa sih kok orang pada takut untuk membebaskan Palestina? Subhanallah, kenapa sih? Orang semua takut, Pak. Kenapa? Karena Palestina dikuasai oleh Romawi. Romawi dia bikin undang-undang yang bikin orang takut, Pak, khususnya Muslim, untuk melakukan apapun, lisan, tulisan, apalagi gerakan yang mau memerdekakan Palestina. Sedikit gerakan P19, subversi itu, Pak. Takut semua orang. Subhanallah. Ada seorang ulama besar. Kalau kita diam semua, Palestina kapan merdekanya? Datang beliau ke salah seorang raja, Pak. Raja, Anda kan raja, harusnya punya tanggung jawab. Anda seorang Muslim, Palestina tuh gak bisa merdeka, kita diam aja. Ya udah, kalau gitu kita rempuk lah, kita kumpul, kita saresehan, kita konferensi, kita muktamar. Ya, bagaimana caranya Palestina merdeka? Oh, kalau ngumpulin ulama, ngumpulin ustadz, ini repot. Karena ngumpulin ustadz tuh repot kalau nggak ada dananya. Usaha tanpa dana tuh, Pak. Itu plesetan katanya tuh. Udah, biaya untuk kumpul, untuk makan ini dan itu, kata siapa? Kata Raja Irbil, Pak.
Ketika itu mazhabnya Hambali beliau. Dikumpulkanlah para alim ulama, kumpul di Kesultanan Irbil di Mesir. Apa yang membuat kita takut untuk melakukan gerakan-gerakan hingga Palestina merdeka? Yang membuat kita takut karena hilangnya iman. Ya, terus agar iman kita bisa recovery lagi, gimana caranya? Ya caranya bagaimana dulu Rasulullah berjuang. Harus ditampilkan kembali perjuangan Rasul, dakwah Rasul, jihad Rasul. Gitu ya. Udah kalau gitu kita sayembara aja. Bikin kisah-kisah Rasul. Dilakukanlah sayembara tuh Pak, penulisan buku terkait perjuangan Rasul. Akhirnya juara 1 Imam siapa tuh? Al-Busairi berjanji itu Pak. Juara kedua Imam Burdah. Amin tadhakuri jiranin bidhi salamit masastada mu'anjara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin وأومض البرق في الظلماء من إظام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Subhanallah. Akhirnya para ulama, kaum muslimin, masyarakat khususnya pemuda kebakar tuh Pak tuh. Perjuangannya udah nggak sabar. Nanti dulu, jangan emosional ya. Itulah dalam sejarah Islam itu Maulid Nabi pertama tuh Pak. Jadi kenapa setiap kali perayaan Maulid dibaca berjanji Pak? Karena disitulah para pemuda kebakar lagi itu Pak tuh semangatnya. Ya, kebakar lagi semangatnya. Subhanallah. Udah, itulah Maulid Nabi pertama. Tahun depan diadakan lagi di Mesir. Ya, siapa panitianya? Salahuddin Al-Ayyubi Pak. Ya, dari mulai pagi sampai sholat Jumat dibaca Al-Barjanji, dibaca Burdah tuh Pak. Habis sholat Jumat udah nggak ketahan lagi tuh Pak. Jalan kaki dari Mesir menuju Palestina. Subhanallah. Sebelum sholat Jumat dibikin sayembara lagi. Siapa yang bisa bikin syair? Di situ ada kalimat solinya, ada kalimat solawatnya, tapi dipadu menjadi syair. Subhanallah. Juaranya seorang ulama, keluarlah Pak sebuah syair yang sekarang disebut dengan solawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Allah salli, berikanlah rahmat ada kepada Sayyidina Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih yang bisa membuka, Al-Ughliq yang terkunci. Mana yang terkunci? Palestina terkunci. Subhanallah. Atas keberkahan Nabi Pak, sesuatu yang terkunci menjadi terbuka tuh Pak, sesuatu yang kalah jadi menang. Subhanallah. Nabi Pak tiba pertama kali di kota Madinah. Ya, itu ada dua suku berperang udah 300 tahun lebih, namanya Aus dan Khazraj. Subhanallah. Nabi tiba di Madinah, Nabi belum ngomong apa-apa Pak. Besok peperangan yang berlangsung sudah 300 tahun berhenti seketika. Padahal Nabi nggak bilang begini, ketua kabilah Aus duduk di depan saya, ketua kabilah Khazraj duduk di depan saya. Nggak begitu Nabi Pak. Nabi diem doang, perang selesai. Berapa kepala negara Pak yang datang ke Zelensky? Berapa kepala negara yang datang ke Putin Pak? Selesai belum perang Pak? Belum. Perang itu seorang istri jadi janda, anak jadi yatim, orang kaya jadi miskin, rumahnya habis Pak. Makanya orang Aus, orang Khazraj, Yathrib, orang-orang Madinah ketika Nabi datang langsung berbaiat Pak. Kenapa? Karena membaiat Nabi, taat kepada Nabi, senang datangnya Nabi Pak. Urusan selesai. Bayangkan malam pertama itu dari rumah
orang-orang Ansor ke rumah tinggal Nabi, di mana Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, itu ngantri luar biasa Pak. Antrian BPJS kalah tuh. Subhanallah. Itu kenapa orang pada antri Pak? Karena kalau senang kepada Nabi, bahagia kepada Nabi, bangga kepada Nabi, apalagi mencintai Nabi Pak, mereka punya masalah diuraikan. Ada satu ayat yang sudah ada di Taurat, yang sudah ada di Zabur, yang sudah ada di Injil. Kalau kalian beriman kepada Muhammad, mencintai Muhammad, bangga kepada Muhammad, Allah akan kasih dua hal. Satu, Allah akan mengampuni dosa kalian. Yang kedua, Allah akan selesaikan urusan kalian. Ketika Nabi datang Pak, langsung mereka Pak berbaiat, kami mencintai engkau, kami membela engkau. Subhanallah. Ayat itu yang ada di Taurat, di Zabur, di Injil, diulang kembali dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Barang siapa beriman kepada Muhammad, mencintai Muhammad, Allah kasih dua. Kafaru anhum sayyi'atihim, Allah kifarati dosanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beli satu dapat banyak, beli sholawat dapat istighfar. Barang siapa mencintai Nabi, Allah kifarati dosanya. Baca sholawat dapat istighfar, dapat tasbih, dapat tahmid, dapat takbir. Buy one get all. Karena memang ayat yang pertama kali Pak dibaca oleh makhluk yang ada di muka bumi itu ayat 56 surat Al-Ahzab. Ketika Adam sempurna diciptakan, ya, kemudian ditiupkan roh, makanlah makanan surga, minumlah minuman surga. Subhanallah. Ketika makan minum minuman surga, ada keinginan biologis. Karena ada keinginan biologis, nggak ada nih Pak nih emergency exitnya kan? Karena dia satu-satunya manusia tuh Pak di surga, belum ada lain tuh. Akhirnya dia berdoa, Rabbana la tahmil alaina isran, ya Allah jangan bebani aku keinginan biologis yang datangnya terus menerus. Siapa nih Pak? Adam. Kalau orang makan pasti punya nafsu tuh Pak, punya nafsu tuh Adam. Ya Allah jangan bebani aku keinginan biologis yang nggak ada matinya. Berdoa hingga tertidur. Subhanallah. Jadilah syariat Islam Pak, kalau lagi nafsu di ubun-ubun, berdiri duduk gitu. Duduk masih ada nafsu, ngambil air wudhu. Ngapain? Sholat 2 rakaat. Masih ada nafsu, baca Quran. Masih ada nafsu, tidur. Makanya saya husnuzon yang tidur Pak, biarin aja. Itu sedang melawan hawa nafsunya itu tuh. Tidur, bangun, kaget. Kok kaget? Allah ciptakan Hawa Pak. Ketika mau disentuh, kata Jibril, nggak boleh disentuh kecuali pakai mahar. Maharnya apa? Jobless dia Pak, ASN bukan, polisi TNI bukan Pak, pengusaha bukan. Saya nggak punya duit, nggak punya mahar. Jibril, udah maharnya baca nih ayat. Inilah ayat pertama yang dibacakan di semesta Pak. Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat dan bertaslim kepada engkau Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah bertaslimlah kepada Rasulullah. Subhanallah. Jadi maharnya Adam apa itu Pak? Salawat. Jadi kalau nggak ada Nabi, ada kita nggak kira-kira nih Pak? Nggak ada. Makanya dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Andai kan nggak ada engkau Muhammad, malas saya nyiptain orang, nyiptain semesta. Subhanallah. Jadi kita merayakan Maulid Nabi bentuk syukur Pak. Kalau nggak ada, nggak akan ada kita.
Subhanallah. Paham ya? Nah, akhirnya berangkatlah dari Masjid Al-Azhar, ya, dikomando oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Pak, sembari baca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Merdeka tuh Pak, bisa ditaklukkan tuh Pak Romawi, akhirnya bebaslah Palestina Pak. Subhanallah, itu maulid Nabi itu Pak. Ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajib. Membebaskan saudara kita sesama muslim hukumnya wajib. Ketika itu yang membebaskannya pintu masuknya lewat apa Pak? Perayaan maulid Nabi. Subhanallah. Begitu tuh ya. Azan waktu sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ada waktu-waktunya. Udah jelas nih sekarang nih, zuhur 11.41 udah jelas tuh Pak tuh. Padahal tapi ketika udah masuk 11.41 ada azan juga. Padahal nggak perlu azan, udah ketahuan kan? 11.41 Pak. Imam udah berdiri, diingatin juga ada apa tuh? Qomat Pak. Subhanallah. Masa orang yang mengingatkan kita akan Allah Pak, orang yang mengingatkan kita akan kebaikan, masa nggak kita peringati Pak? Kita tahu sholat, tata cara sholat yang benar, bagaimana bertauhid Pak. Dari mana tuh dapatnya? Dari Rasul. Kan kita tiap tahun di Indonesia ngadain maulid tahun 17 Agustus, betul nggak? Itu maulid bukan tuh Pak? Maulid. Subhanallah. Maulid itu artinya dua Pak, hari kelahiran, tempat kelahiran. Kalau kata santri namanya isim makan atau isim zaman Pak. Keterangan tempat, keterangan waktu. Nabi Muhammad isim zaman, keterangan waktu. Oh, lahirnya bulan Rabiul Awal. Ya, orang baik Pak lahir di hari yang sama, di bulan yang sama, di jam yang sama. Begitu tuh ya. Ada yang lahir tanggal 14 Rabiul Awal nggak? Pada zuhur, ada nggak? Siap-siap Pak. Kalau orang baik kudunya meninggal sekarang. Subhanallah. Nabi lahir Senin ba'da subuh, wafat Senin ba'da subuh Rabiul Awal. Semua Nabi dan Rasul begitu tuh Pak. Ya. Subhanallah. Orang baik lahir itu menggantiin orang baik yang meninggal. Imam Hanafi wafat hari, jam, bulan yang sama Imam Syafi'i lahir. Sahabat Nabi Anas bin Malik wafat pada hari, jam yang sama Imam Malik bin Anas lahir. Coba, Imam Malik wafat pada hari dan jam yang sama Imam Muslim lahir. Coba, coba kita cek Pak, ketika kita meninggal, ketika kita lahir Pak, ulama mana yang meninggal? Cek coba, antum cek coba. Dulu ketika lahir itu menggantiin ulama mana tuh yang meninggal? Jangan-jangan kita lahir begal mati. Subhanallah. Nah, itu namanya maulid. Jadi kita memperingati waktu kelahirannya Nabi 12. Maulid juga artinya apa? Memperingati tempat kelahiran Nabi. Nabi lahirnya di mana? Di Mekah. Mekah itu Pak, kata surat Ibrahim, fi ardin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Subhanallah. Mekah itu negeri gersang, nggak ada pohon-pohonan Pak. Nabi lahir di kota itu. Tapi sekarang Pak, kota itu Pak didambakan semua orang. Indonesia kontributor terbesar umroh tahun ini, betul nggak? Semua orang antri berduyun-duyun Pak. Padahal dulu gersang nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang Pak menjadi kota yang luar biasa. Berkah siapa itu? Rasulullah, from zero to hero Pak. Termasuk bangsa kita merdeka Pak karena Nabi.
Mana buktinya? Pak Dirman lagi perang. Subhanallah, udah keteteran Pak. Paling susah perang apa tuh? Palagan Ambarawa. Salah seorang prajuritnya itu ada seorang ahli sirah nabawiyah, namanya Kiai Munawar Khalil. Kiai, lagi perang nih, lagi gerilya. Kiai, jelaskan kepada saya bagaimana Nabi perang Badar 313 mengalahkan 1300. Kiai, jelaskan kepada saya bagaimana Nabi perang Mu'tah 3000 mengalahkan 30.000. Coba, desainer perang mana Pak? Arsitek perang mana yang bisa melakukan kayak gitu? Kiai Munawar, jelaskan kepada saya perang Tabuk 6.000 ngalahin 600.000 Pak. 600.000 itu Pak jumlah TNI kita, betul nggak? Nggak nyampe 1 juta jumlah tentara kita Pak. 6.000 ngalahin 600.000 Pak. Nabi menang. Jelaskan kepada saya Kiai. Dijelaskan oleh Kiai Munawar Khalil Pak dalam perang tuh. Setelah dijelaskan apa kata Pak Dirman, Kiai, tolong hanya jangan dijelasin pakai lisan doang, tulis Kiai, tulis, agar anak cucu kita, generasi setelah kita, mereka baca sejarah nabinya, agar republik ini tidak pernah dirampas oleh orang Pak. Subhanallah, menang nggak tuh? Padahal penjajah kita Pak, subhanallah, 6 negara hebat, 5 negara Eropa, 1 Jepang, Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, Eropa tuh Pak, 1 Jepang. Kita jangankan melawan Eropa, melawan Malaysia kalah 1-6 Pak. Kapan tadi malam tuh? Nggak lolos tuh akhirnya tuh kan. Subhanallah. Kita bisa ngalahin Malaysia di mana Pak? Dangdut akademik. Betul nggak? Makanya tuh acara satu-satunya forum kita bisa mengalahkan Malaysia Pak. Karena itu dijaga terus tuh acara Pak. Subhanallah. Nggak kebayang hari ini kita bisa ngalahin Inggris, betul nggak? Tapi faktanya Pak, mereka terusir, Belanda terusir, Jepang terusir. Modalnya bambu runcing, iya bambu runcing. Tapi niru perang siapa? Motivasinya bagaimana Pak? Subhanallah. Itu motivasi Salahuddin Al-Ayyubi, dijelaskan sirah nabawiyah Pak. Itu berkat maulid Nabi itu. Sekarang mau dibid'ah-bid'ahkan. Subhanallah. Ojo dibid'ah-bid'ahkan Pak. Subhanallah. Indonesia menang itu karena sirah nabawiyah Pak. Mahabbah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maulid memperingati tempat Nabi dilahirkan. Mekah dulu bukan apa-apa, tapi sekarang apa-apa. From zero to hero. Artinya apa? Kalau di jiwa kita ada Nur Muhammad, kita insya Allah suatu saat jadi hero Pak. Walaupun kita bukan siapa-siapa. Konstantinopel itu dari mulai Yazid bin Muawiyah menaklukkan, berangkat ke Konstantinopel, kalah. Ya, Harun Ar-Rasyid berangkat ke Konstantinopel, ke Turki, kalah Pak. Bapaknya Mehmed I Pak ke Konstantinopel, kalah Pak. Sebelum beliau wafat Mehmed I, dia panggil para ulama, Kiai Syamsuddin, ajari putra saya Quran. Mehmed II yang kemudian disebut Muhammad Al-Fatih, ajari putra saya sirah nabawiyah dan maulidur rasul, agar dia mengenal sosok nabinya, perjuangan nabinya. Subhanallah. Orang Pak, kalau kita baca sejarah Islam, bahkan sejarah dunia Pak, itu untuk menjadi pemimpin besar, nengok Pak Nabi kita. Benar Pak, diajarin sirah nabawiyah dan maulidur rasul oleh seorang ulama besar, namanya apa? Syekh Al-Allamah Syamsuddin, bukan Gus Syamsuddin, bukan. Ya. Subhanallah. Sehingga ada kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 29 Mei 1453 Pak, bobol tuh Pak benteng Konstantinopel. Berkah sirah nabawiyah, berkah maulidur rasul Pak. Republik juga merdeka berkat maulidur rasul Pak. Baca surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Barang siapa mengagungkan syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad beda sama Nabi terdahulu. Nabi terdahulu asyhadu an la ilaha illallah, cukup, nggak perlu disebut nama nabinya. Nggak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam rasulullah, nggak ada. Cukup disebut nama Allah, mengcover, include nabi-nabi sebelum nabi kita. Tapi nabi kita nggak bisa satu paket, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu paket. Bahkan kata Ibnu Katsir, Pak, dalam tafsirnya, cukup syahadat kepada Rasulullah, include syahadat kepada Allah. Mana dalilnya? An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul Muhammad, sudah termasuk taat kepada Allah. Jadi kalau waktu kita terbatas, cukup syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup tuh, Pak. Coba, nggak ada tuh di nabi yang sebelumnya, Pak. Subhanallah. Makanya urusan kita akan semakin banyak selesai selama Nur Muhammad ada dalam jiwa kita tuh, Pak. Ya, ada lagi istilahnya mauludan. Kalau maulud berarti merayakan seseorang yang dilahirkan, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi dilahirkan, berarti jelas emaknya, jelas bapaknya. Ibunya Aminah binti Wahab, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Mu'ad bin Udna bin Adnan bin Muqawwim bin Nahur bin Tira bin Ya'rub bin Yahjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saruk bin Ragu bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Idris bin Yarid bin Mahlil bin Kainan bin Shis bin Adam alaihi salam. Jelas nasabnya tuh, Pak. Berarti Nabi ada bapaknya, ada ibunya, manusia dia. Kalau Nabi manusia, ajarannya amat sangat bisa diikuti, Pak. Kalau yang sebelah susah, anak Tuhan. Yang nyampe ilmunya ya. Karena Nabi manusia, jelas bapaknya ibunya. Coba baca akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, aku ini manusia sama seperti kalian. Berarti apa? Ngikutin syariat Islam nggak sulit. Kenapa? Karena nabinya manusia. Paham ya? Kalau yang sebelah kan anak Tuhan, susah ngikutin ya, Pak. Subhanallah. Berarti merayakan Nabi, tapi memang bedanya beliau qul innama ana basyarum mithlukum, bedanya apa? Yuha ilayya, beliau dikasih wahyu. Makanya dalam syair Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi sungguh mulia, ibarat intan permata, kita mah batu bata. Nabi Muhammad manusia biasa kayak kita, Pak. Beliau makan, kita makan. Makanya Nabi Muhammad wafat. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Umar sempat marah, Pak. Siapa yang bilang Muhammad wafat? Aku tebas lehernya. Oh, kenapa Umar begitu marah, Pak? Ya, kata Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah, karena dalam diri Umar mengalir doa Nabi. Betul nggak? Ya Allah, Islamkan salah satu dari dua Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab.
Subhanallah. Allah pilih siapa? Umar bin Khattab. Maka ketika dibilang Nabi wafat, marah Pak. Kenapa? Sedarah Pak. Di situ darah Umar, ada doa Nabi itu. Subhanallah. Kata Abu Bakar, dia baca tuh ayat surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutilang qalabtum ala ma'aqabikum. Kalau Muhammad itu wafat atau terbunuh, apakah engkau akan kembali ke belakang murtad? Kan begitu tuh Pak. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, yang enggak boleh itu maulidan boleh, mauludan boleh. Yang jangan itu mulutan. Apa itu mulutan, Pak? Manganto. Cari nih kira-kira yang beseknya gede mana nih katanya nih. Subhanallah. Itu sebabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beliau menulis satu kitab, ya, Khawatir min Maulidir Rasulil Munkar. Kekhawatiran ketika merayakan Maulid Nabi berlebihan. Ada pesta-pesta tuh Pak tuh, ya. Jadi sekedar pestanya, sekedar makannya, sirah nabawiyahnya nggak dibaca, berjanjinya nggak dibaca, Pak. Kan banyak tuh ngundang artis, jilbabnya dibuka, apanya dibuka, jangan. Khidmat. Makanya Maulid Nabi itu jadi dibacakan Pak sirah nabawiyah, ya. Makanya setiap Maulid Nabi itu ada berjanji. Itu utamanya di Mahalul Qiyam tuh Pak tuh. Utamanya di situ tuh. Subhanallah. Begitu tuh ya. Jadi bangsa kita, republik kita, bahkan Palestina, kalau kita ngelihat sejarahnya, itu di situ ada kontribusi Maulid Nabi, Pak. Ada kontribusi peringatan Nabi. Ya. Oh, Nabi kita luar biasa. Sayangnya kepada kita dahsyat, Pak. Umat terdahulu, ya. Jadi kalau kita bandingkan cinta kita kepada Nabi, cinta Nabi kepada kita nggak seimbang, ya, nggak seimbang, Pak. Nah, contoh bagaimana Nabi sayang kepada kita. Nabi kita itu sempat melakukan judicial review, Pak, ke MK-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena umat terdahulu satu kali berbuat dosa langsung apa? Siksa, azab, muka diganti. Contoh Bani Israel, hari Sabtu itu kudunya Sabtuan, ibadah mereka hari Sabtu. Hari Sabtu itu laut lagi apa Pak? Surut, ikan kelihatan, melaut mereka. Salah nggak? Salah Pak. Langsung apa? Kunu qiradatan khasiin. Jadi monyet. Saya tanya, bapak-bapak, pernah nggak Jumatan mukanya berubah jadi monyet nggak? Kan enggak tuh Pak tuh. Itu subhanallah Pak, itu karena Nabi melakukan judicial review Pak. Karena Nabi kita itu mengajukan keberatan, ya Rabb, umat saya jangan, masa baru sekali melakukan kemaksiatan mukanya diganti jadi monyet. Sok Bapak lihat, itu kalau hari Jumat di Jakarta pas lagi sholat Jumat, Jakarta jalan macet nggak? Kemana tuh mereka? Jumatan di mobil? Hah? Subhanallah. Macet nggak? Macet tuh Pak tuh. Bahkan ada yang lebih sibuk nyari apa tuh Pak? Makan siang Pak tuh, ketimbang Jumatan. Kalau itu umat terdahulu tuh Pak, mukanya diganti, kunu qiradatan khasiin. Nabi kita, ya Rabb, umat saya nggak bisa ya Rabb. Jangan sekali berbuat ingkar langsung kau azab, kau ganti mukanya dengan hewan. Subhanallah. Doa Nabi dikabul Pak, ya, doa Nabi dikabul. Akhirnya apa? Umat Islam melakukan kesalahan toleransinya 3 kali. Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakun la liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Orang beriman kemudian kufur fasik, iman lagi kufur fasik, iman lagi kufur fasik. 3 kali itu Pak. Bahkan kata Allah apa? Kata Nabi kita,
Ya Rob, jangan 3 kali. 3 kali juga sebentar. Saya tanya bapak-bapak, melakukan maksiat baru sekali, baru 2 kali? Tapi muka kita alhamdulillah nggak berubah kan Pak ya? Kalau ke salon tambah cakep itu, walaupun kita nggak sholat. Bibir kita tambah cakep pakai ginju Pak, walaupun tukang bohong Pak, walaupun tukang ghibah namimah Pak. Nabi kita protes, ya Rob, jangan 3 kali ya Rob, itu juga masih sedikit. Tunggu sampai dia bertobat ya Rob, berapapun tunggu. Subhanallah. Apa kata Allah? Dil Muhammad, ini aku lakukan karena engkau. Diturunkan salah satu ayat dalam surat Al-Kahfi, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allahu akbar. Ditunggu tuh Pak, lihat sayang betul Nabi kita. Allahu akbar. Mau meninggal, ummati ummati. Coba si penunggang Troya Pak, kuda Troya, ketika mau mati dia bilang apa? My wife tuh Pak, biniku tuh Pak. Nabi kita ummati ummati. Subhanallah, sayang betul Pak, kita nggak sepadan ya, cinta kita nggak ada apa-apanya Pak. Umar, ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih dari apapun kecuali diri saya. Kata Rasulullah, nggak bisa gitu Umar, kau harus mencintai aku lebih dari apapun, bahkan dirimu sendiri. Subhanallah. Lihat Pak, Abu Ayyub Al-Ansari, beliau udah nyiapin rumahnya buat ditinggal Nabi, ya kan? Beliau punya rumah 2 lantai. Tadinya Nabi mau disiapkan di lantai 2 Pak. Waduh, renovasi besar-besaran Pak. Ya, renovasi besar-besaran. Subhanallah. Orang mau nyumbang nggak dikasih Pak. Ya. Orang mau nyumbang buat rumahnya Abu Ayyub nggak dikasih Pak. Dia udah pede betul rumahnya apa? Bakal ditempati Nabi Pak. Walaupun belum tentu kan kata Nabi, aku akan tinggal di Madinah, di mana untaku berhenti aku tinggal di situ, kan begitu. Artinya belum jelas Pak, tapi beliau punya keyakinan. Subhanallah. Ternyata rumah beliau terpilih. Nabi lebih tertarik tinggal di lantai berapa? Lantai 1 Pak. Karena Nabi tinggal di lantai 1, akhirnya lantai 2 yang udah disiapin Pak nggak jadi. Itu suami istri nggak bisa tidur Pak. Kenapa? Kalau kami tidur di atas nggak sopan, Nabi di bawah. Kenapa? Bawah ini ngepas Pak. Akhirnya diukur. Ini lantai 2 kan lebih luas ya. Akhirnya apa Pak? Mereka duduk di pojokan, bikin garis. Nah ini kayaknya ke bawah nih nggak kena ranjang Nabi. Jadi duduk tuh Pak. Subhanallah, akhlaknya segitu tuh Pak. Coba. Subhanallah. Bilal bin Rabah Pak, perang Badar. Mungkin karena Nabi kecapean, tidurnya telat menjelang syuruk. Yang pertama kali bangun siapa? Abu Bakar Siddiq. Dibangunin Bilal. Bil, bangun. Subuh udah mau lewat nih, mau syuruk. Cepet azan. Kata Bilal, azan. Nabi lagi tidur nggak enak. Akhirnya Bilal azannya Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Khawatir mengganggu Nabi. Kalau ada Nabi ngomong jangan kenceng-kenceng. Lihat ayat 1 surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Di depan Nabi jangan kenceng-kenceng. Azan aja pelan-pelan. Ini azan di pinggir rumah ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Itu kesal bener tuh Pak. Itu Bilal azannya, subhanallah Pak, pakai perasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Pak tanamu aina wala yanamu qalbi. Mata boleh tidur tapi hati enggak. Bangun Nabi, Bilal kencengin azannya. Coba segitu tuh Pak akhlaknya Bilal. Karena itu Pak, Bilal bukan sekedar mencintai Nabi Pak, tapi Nabi mencintainya. Nabi merindukan dia. Kenapa? Akhlaknya bagus Pak. Bertahun-tahun Bilal nggak ke Madinah. Setelah Rasulullah wafat, Bilal pindah ke Wadi Halfa, perbatasan Mesir Sudan. Abu Bakar
manggil Bilal ke sini. Saya muazin Rasul. Kalau kau memaksa saya, karena dulu pernah membebaskan saya sebagai budak, sekarang merdeka, baik, saya bayar. Malu Bilal digituin. Baru pada masa Umar, Pak, atas permintaan cucu Nabi Hasan Husain. Ya, itu pun sebelumnya datang tuh Rasul dalam mimpinya. Bilal, kamu nggak merindukan saya, Bilal? Oh, subhanallah. Itu yang keren tuh, Pak tuh. Kenapa Bilal sampai dirindukan Nabi, Pak? Akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Ini Ustadz ceramah sendal, Pak, diambil juga. Saya beberapa kali maulid Nabi, Pak, sendal, Pak, beberapa kali ganti itu, Pak tuh. Berkah katanya ngambil sendal Ustadz gitu. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini udah mau jam 1. Sisanya jika ada tanya jawab silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mekah, Madinah dan mayoritas Haramain ya memang tidak menyelenggarakan maulid Nabi. Mekah betul kiblatnya umat Islam, tapi dia bukan kiblat untuk cara bermazhab. Paham ya? Mesti dibedakan antara kiblat umat Islam dengan mazhab umat Islam. Itu satu hal yang berbeda. Subhanallah. Saya kasih contoh. Masjidil Haram itu pakai pengeras suara itu baru tahun 1970. Sebelumnya nggak ada, Pak, nggak boleh pakai pengeras suara. Tapi jamaah haji, jamaah umroh semakin banyak. Sop belakang nggak ngedenger Fatihahnya imam. Padahal dalam mazhab Hambali, Fatihah imam itu, Pak, mencukupkan Fatihah makmum jika makmum mendengar Fatihahnya imam. Karena itu dalam sholat berjamaah makmum nggak perlu baca Al-Fatihah kecuali rakaat yang 4, rakaat ketiga, rakaat keempat, karena imamnya diem, kan betul. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum, bacaan imam, bacaan ma'mum. Beda sama mazhab Syafi'i. Ya, Fatihah itu wajib bagi imam juga bagi makmum. Nah, Mekah, Madinah mazhabnya Hambali, makmum nggak perlu baca Al-Fatihah. Karena mencukupkan dari Fatihahnya imam. Ada masalah. Saf belakang, barisan belakang nggak ngedenger Fatihahnya imam. Akhirnya diadakanlah apa itu sarasehan ulama dunia, Pak. Boleh enggak menggunakan pengeras suara? Itu tuh ya. Akhirnya para ulama bermusyawarah. Keputusannya enggak boleh. Kenapa? Nabi aja dulu haji wada 114 sahabat ikut. Sop yang paling belakang ya itu bisa ngedenger. Nabi ketika itu enggak pakai pengeras suara. Padahal ketika itu Nabi sudah dapat harta rampasan perang, trompet orang-orang Yahudi dan alat-alat untuk apa? Berbicara tuh, Pak. Tapi Nabi nggak menggunakan. Artinya apa? Kalau pakai pengeras suara hukumnya apa? Satu hari sebelum ditutup acara saresehan ulama, Pak, datang ulama besar dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bukan Syekh Muta'ali ya. Syekh Mutawalli Asy'arawi, jangan salah tuh ya. Ketika hadir ke kota suci Mekah, didapatkan para ulama Saudi pakai kacamata. Apa kata Syekh Mutawalli Asy'arawi? Hadza mukabbirun nazar. Ya, ini namanya kacamata. Fungsinya memperjelas penglihatan. Lah yang itu pengeras suara, fungsinya memperjelas suara. Ya, apa bedanya, bro? Gitu tuh, nggak ada bedanya. Paham nggak, Pak? Akhirnya putus tuh, Pak tuh. Boleh pakai pengeras suara tuh. Paham ya? Jadi kalaupun tidak merayakan secara khusus, bahagia wajib. Kalau nggak suka, jangan bilang apa itu bid'ah, jangan. Ya, karena Palestina itu kontribusi sirah nabawiyah pada Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Az-Zanki besar. Subhanallah. Cuma kalau bisa jangan sekedar jadi rutinitas.
Harus ada hikmah, pelajaran yang diambil dari Maulid Nabi, Pak. Contoh, Nabi itu amat sangat mencintai umatnya. Nabi itu maunya apa? Semua masyarakat mudah, semua masyarakat nggak susah. Nabi sampai-sampai didambakan oleh musuh-musuhnya untuk datang ke kota Mekah, Pak. Kenapa? Karena orang Mekah sudah merasa kesulitan. Air Zam-Zam berbayar. Sejak zaman Nabi Ibrahim hingga kakek Rasulullah Abdul Muttalib, Zam-Zam gratis, Pak. Oleh Abu Sufyan, ya, itu Zam-Zam jadi berbayar. Karena air Zam-Zam berbayar, Pak, inflasi di mana-mana, Pak. Kalau sekarang kan pakai BBM, kalau dulu, Pak, kendaraan bermodal. Paham nggak? Jadi BBM-nya apa itu? Air. Kalau air berbayar, Pak, inflasi di mana-mana. Karena itu Fathu Mekah, penaklukan kota suci Mekah 628 Masehi, bukan hanya dimenangkan oleh Nabi, Pak, tapi Nabi berhasil memenangkan hati kaum kufar Quraisy. Mereka berduyun-duyun masuk Islam. Mana dalilnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ingatlah ketika Allah memberikan nasrullah dan al-fath, kemenangan dan penaklukan. Enggak cukup dikasih kemenangan, tapi apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan menyaksikan Muhammad, orang kufar Quraisy berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa? Karena ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah, kata Nabi, yang mau aman masuk ke Baitullah, yang mau aman masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Ada satu lagi riwayat At-Tirmidzi. Apa itu? Mulai sekarang Zam-Zam aku gratiskan, Pak. Ketika Nabi bilang begitu, Pak, berduyun-duyun orang masuk Islam. Kenapa? Islam itu agama yang amat sangat mengetahui, Pak, kesulitan-kesulitan orang. Ini agama humanis, Pak. Makanya Nabi kita disebut apa? Nabinya wong cilik tuh, Pak. Nabi du'afa, nabinya orang dhaif, Pak. Kalau nangis betul-betul nangis, Pak. Enggak acting gitu loh. Subhanallah. Jujur. Makanya apa? Kau akan menyaksikan orang berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa? Karena air digratiskan. Dulu kufar Quraisy, Pak, sebelum Nabi nyampe ke Mekah, itu berharap, ya, mudah-mudahan Muhammad datang ke kota Mekah dan dia menang. Kenapa? Jangankan Muhammad, sahabatnya beli sumur Yusuf Yahudi. Apakah berbayar? Enggak. Diapain itu, Pak? Gratis. Siapa dia, Pak? Utsman bin Affan. Apalagi Muhammad nabinya. Hah? Sahabatnya aja begitu tuh, Pak. Subhanallah. Nah, harus ngambil sisi-sisi itu tuh. Ya, jadi di satu sisi dia dianjurkan, ya. Tapi di satu sisi, Pak, Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sekedar mulutan, Pak. Ya. Sehingga mohon maaf mendekati kemaksiatan, jangan. Karena itu, karena dari dulunya ini baik, Pak, dari dulunya ini manfaatnya luar biasa, maka diisi. Jadi sebetulnya Maulid Nabi mengulang tahunkan iman kita, mahabbah kita. Sejauh mana nih cinta kita kepada Nabi, Pak? Andaikan 1 sampai 100 itu ada di titik mana? Apakah udah 90? Antum 90 kali ya? Kalau antum ya. Subhanallah. Ya, begitu tuh. Jadi mengulang tahun kan mahabbah kita kepada Nabi. Subhanallah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Ini terkait dengan tadi yang pengeras suara, Ustaz. Ada beberapa tempat di Indonesia juga masjid-masjid yang nggak pakai pengeras suara. Jadi azan juga nggak ada sound system di masjidnya. Di itu kalau keluar Sentul tuh sirkuit sebelah kanan ada juga masjid itu masjidnya nggak ada pengeras suara, ada azan juga nggak pakai mic, imamnya juga nggak pakai.
Terus yang jadi pertanyaan, dia juga kalau setiap sholat asar, saya waktu itu sholat asar ya, pas sholat. Setiap sholat rakaat terakhir dia ada kunut, pakai kunut. Jadi kali ini kalau boleh tahu ini dari mazhab yang mana? Baik. Dulu ada peribahasa Mesir itu kota 1000 menara. Kayaknya yang paling pas tuh bukan Mesir lagi, tapi mana tuh Pak? Jakarta. Kota 1000 menara. Itu kalau azan bersahut-sahutan. Ya, subhanallah. Itu masjid sampai penuh Pak, keluar-luar, dalam kosong. Subhanallah. Nah, di kita kalau bisa jangan sekedar emosional, azan kenceng-kenceng, tapi nggak ada yang kenceng ke masjid. Di Amerika, sholat masjid nggak boleh keluar, Pak, cukup di dalam. Tapi narik ke dalamnya luar biasa. Ya, memang itu dalam Al-Qur'annya azan itu mesti dikeraskan. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha hasmullah. Di rumah-rumah Allah diizinkan dikeraskan suara. Ya, apa fungsinya? Mengingatkan orang. Yang kedua ngasih tahu, di sebelah situ ada masjid. Gitu tuh ya. Nah, bagi yang karena hal ini sempat jadi permasalahan, masih ingat nggak kasus Medan tuh kan? Kasus Medan, subhanallah. Nah, kita emosinya jangan keras tidak keras. Tapi emosinya masjid jangan sampai kosong. Ini subhanallah azan nggak boleh keras, ya. Tapi dia sendiri apa Pak nggak ke masjid, cuma emosional doang tuh. Jangan juga begitu. Itu satu ya. Kenapa? Itulah pentingnya kenapa kita punya waktu Pak. Wal asri, demi masa, agar kita tahu waktu-waktu sholat Pak. Oh, ini 5 menit lagi mau zuhur, 5 menit lagi mau asar Pak. Azan nggak azan, kita punya apa nih? Punya waktu itu Pak. Walaupun orang yang azan, muazin itu dapat fadilah luar biasa. Kata Nabi apa? Nanti di padang mahsyar lehernya paling apa tuh? Paling panjang, yang lain tenggelam Pak. Enggak dia. Subhanallah. Makanya coba lihat rata-rata muazin Pak, itu nggak tenggelam Pak. Walaupun Jakarta tenggelam, nggak tenggelam dia. Subhanallah. Orang nggak punya mobil. Subhanallah. Nah, terus kunut asar. Bagaimana itu? Dalam mazhab Maliki itu Nabi SAW ya, dalam mazhab Maliki yang hadisnya dimuat dalam Sahih Bukhari, bab tentang wudu, bab tentang salat witir, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hatta faraqad dunya. Ada dua hadis tuh. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal fajr. Nabi selalu kunut subuh dan kunut maghrib. Gitu tuh ya. Itu satu. Yang kedua, ada juga dalam Sahih Bukhari, bahkan diulang dalam Muwatta'nya Imam Malik. Itu Rasulullah SAW kunutnya setiap kali sholat. Iya, 5 waktu tuh Pak tuh. Ya, 5 waktu. Kalau itu mah lebih kepada fikih, silahkan. Mau kunut, mau enggak kunut. Yang penting apa? Sholat. Begitu tuh. Ya. Jadi terkait masalah azan tadi. Jadi kalau kita lebih kepada memeriahkan, memakmurkan masjidnya. Alhamdulillah di kita azan amat sangat bebas kan begitu. Karena itu diatur. Kalau di Abu Dhabi, ya di Dubai, azan itu direlay Pak. Yang azan itu hanya masjid besar. Nanti masjid yang lain musola merelay itu Pak azan dari masjid besar. Paham nggak? Karena itu seragam. Makanya di sana tidak ada jabatan muazin. Karena muazin hanya ada di masjid besar Pak. Ya plus minus Pak. Kalau di kita suka nggak seragam juga itu antara satu masjid dengan masjid yang lain tuh Pak. Apalagi muazinnya ketiduran Pak. Orang lain udah selesai zuhur, lah ini baru azan Pak. Nah ini sholat apa ini katanya nih? Subhanallah. Gitu tuh ya. Ya kalau bisa lebih kepada intinya bahwa azan itu mengingatkan.
Nah, andaikan listrik mati apa mati Pak, kalau sudah terbiasa kita pegang waktu sholat, ada muazin nggak ada muazin sholat. Tapi karena azan dan muazin itu ada fadilahnya Pak, maka bagian dari ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, muazin kalau bisa diadakan, berebut Pak. Itu coba muazin pada zaman Nabi itu ganti-gantian nggak? Enggak, cuma Bilal aja sama siapa tuh? Abdullah bin Ummi Maktum, itu pilihan Nabi itu. Yang lain kalau tidak ada kita cukupkan ya, insyaallah. Kalau bisa di Rabiul Awal ini Bapak Ibu, itu sebagai bentuk mahabbah, kalau bisa ada makan keluar bersama istri, ajaknya ke awe gitu, aneka warteg gitu tuh ya. Nih ngapain nih kok tumben-tumbenan ini ngajakin makan di luar, Maulid Nabi tahu gitu tuh Pak. Itu tuh Pak ya, agar ada bentuk penghargaan pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna mahabbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na ma'ahu fid dunya wal akhirah fil barakah fil ilmi wal ma'rifah. Allahumma rzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.